Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulullah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yazakkaru ulul albab alladzina yufu bi'ahdillahi wa la yanquduna al-miqat walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusala wa yakhshana rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru batigha wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una al-hasanatil sayyi'ah ulaika lahum uqubad dar jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah, pada subuh ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam majelis ilmu ini. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu dan Bapak jamaah, pada pagi hari ini kita akan mencoba melihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd ayat 19 sampai ayat ke-24 dan bahkan juga bisa nanti sampai ayat ke-25. Tadi sudah kita bacakan agar kiranya kita mendapatkan manfaat, mendapatkan keuntungan, supaya tijarah kita tidak merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali Bapak Ibu masih ingat satu riwayat hadis yang kami sampaikan di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, adakah di antara kalian ini yang suka pergi setiap harinya ke pasar untuk melakukan perniagaan? Dan dalam perniagaan itu dia kembali dengan keuntungan laba, mendapatkan 2 ekor onta yang besar. Dan dalam perniagaan itu dia tidak melakukan dosa, juga tidak memutuskan hubungan silaturahim. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami sering melakukan itu. Tapi Rasulullah SAW melanjutkan pembicaraannya, bukankah ada di antara kalian, salah seorang di antara kalian
yang datang ke masjid mempelajari Al-Quran, mempelajari kitab Allah dan membaca 2 ayat Allah, itu lebih baik baginya daripada 2 ekor onta yang besar. Para sahabat bertanya lagi, bagaimana kalau 3 ayat ya Rasulullah? 3 ayat yang dia baca, dia amalkannya, dia pahami lebih baik dari 3 ekor onta. Bagaimana kalau 4 ayat ya Rasulullah? Juga begitu. Kalau 4 ayat lebih baik dari 4 ekor onta besar. Dan seterusnya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita membaca ayat Al-Qur'an ini terpatah-patah, maka dianjurkan kepada kita untuk membacanya, kemudian memahami, lalu mengamalkannya. Maka pada hari ini kita telah membaca beberapa ayat dalam Al-Quran dan akan kita mencoba mengambil pelajaran dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita termasuk orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami mengingatkan apa kata Allah dalam ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ardhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Jadi surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kita bisa menyaksikan sekarang ini. Kalau akal kita sehat, kita termasuk orang yang kategori ulul albab, berpikir bagaimana luasnya surga yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sangat luas sekali. Jadi kalau kita beriman, mau beramal soleh, mau berakhlak yang terpuji, kita tidak usah ragu, tidak dapat tempat nanti di surga. Karena surga itu luas sekali. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disediakan untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak semua orang bisa menerima berita tentang surga ini, karena surga ini adalah gaib. Hanya orang yang beriman saja yang bisa percaya. Bahkan banyak di antara kita manusia yang lahir ke dunia ini diberitakan tentang akhirat, hari kiamat, tentang hisab, perhitungan. Banyak di antara manusia yang tidak percaya. Maka ayat yang kita baca dalam surah Ar-Ra'd ini menceritakan kepada kita, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq. Maka apakah orang-orang itu mengetahui bahwa sesungguhnya apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad dari Tuhanmu itu adalah kebenaran? Apa yang diberitakan dalam Al-Quran, apa yang diceritakan dalam Al-Quran, apa yang diperintah dalam Al-Quran, dan apa yang dilarang dalam Al-Quran itu adalah kebenaran dari Allah. Jadi ayat ini melanjutkan, kaman huwa a'ma. Tapi sebetulnya sebagian mereka seperti orang yang buta. Seperti orang yang buta, tidak mengetahui bahwa Al-Quran ini, kitab Allah itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kebenaran yang hak, kebenaran yang mutlak. Seperti orang buta yang tidak mengetahui kebenaran Al-Quran, kebenaran kitab Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul-betul matanya buta? Tentu tidak. Yang buta itu adalah hatinya, bukan matanya. Banyak orang yang melek tapi tidak tahu kebenaran Al-Quran. Padahal dia melek. Jawaban seperti kalau di kami itu namanya cangkuk baledang. Cangkuk baledang. Ikan kering
panjang dia, matanya besar. Kalau sudah kering, mati, dijemur, matanya belek, besar. Tapi nggak bisa ngelihat. Nah, itulah orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran kitab Allah, kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Innama yazakkaru ulul albab. Tapi hanya orang-orang yang akalnya sehat yang bisa melihat kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat dan Allah juga mengingatkan kepada kita. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Yaitu kebanyakan manusia dan jin itu adalah dilemparkan ke dalam api neraka. Kenapa sebabnya? Lahum qulubuhum la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum azanul la yasma'una biha. Mereka diberikan hati, hatinya tidak paham, tidak memahami ayat-ayat Allah. Mereka diberikan penglihatan, mereka tidak bisa melihat kebesaran-kebesaran Allah. Bahkan mereka diberikan pendengaran, mereka tidak bisa mendengar panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak inilah tipe manusia yang tidak bisa melihat bahwa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah kebenaran, hak. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq. Maka apakah orang-orang itu mengetahui bahwa sesungguhnya apa yang diturunkan Tuhanmu itu adalah kebenaran. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ayat tadi. Kita ini disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera. Kepada apa? Kepada ampunan dan surga. Yang luas surga itu seluas langit dan bumi. Bagaimana caranya? Apakah kita mengejar, berlari, mengajar surga itu? Padahal surga ini belum ada sekarang. Nanti di akhirat. Apa maksudnya? Bersegera mohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan selama kita hidup. Bersegera melakukan amal soleh. Miliki sifat-sifat orang yang punya akal sehat. Yaitu orang-orang yang diberikan akal sehat, miliki itu supaya kita memahami pesan-pesan Al-Quran, pesan-pesan kitab Allah Subhanahu wa taala, dan dengan pesan-pesan itu kita hidup dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memang Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, tidak seorang hamba pun masuk ke dalam surga itu karena amalnya. Tapi apakah kita tidak melakukan amal soleh tentunya? Tentu. Karena dengan amal soleh inilah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Karena sesungguhnya yang akan mengantarkan kita ini masuk ke dalam surga bukan amal kita, tapi adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan rahmat itu kita perlu memiliki sifat terpuji. Akhlak yang terpuji, amal yang soleh. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang kebanyakan orang masuk ke surga itu, maka Rasulullah menjawab, kebanyakan orang masuk ke dalam surga itu disebabkan adalah takwa dan baiknya akhlaknya. Sebaliknya ketika Rasulullah ditanya tentang kebanyakan orang masuk ke dalam neraka itu adalah karena perkataan dan karena kemaluannya. Orang yang tidak menjaga mulutnya dan orang tidak menjaga hawa nafsunya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini menginformasikan kepada kita nanti di akhirat kalau kita memiliki sifat-sifat ini, melakukan amal soleh ini seperti yang dilakukan oleh para ulul albab, orang yang diberikan akal sehat, bisa berpikir,
bisa melihat kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan masuk ke dalam surga itu rombongan. Keluarga besar. Jannatu adnin yadkhulunaha. Surga Aden yang mereka masuk ke dalam surga, wa man sholha, yaitu orang-orang soleh, min abaihim, dari nenek kakek mereka, wa aswajihim, pasangan hidup mereka, wa zurriyatihim, anak cucu mereka, bersama-sama dengan malaikat, wal malaikatu yadkhulunaha alaihim min kulli bab. Jadi nanti akan ada orang masuk surga itu rombongan keluarga besar. Dari kakeknya, neneknya, dirinya, pasangan hidupnya, anak cucu dan keturunannya, dan bahkan bersama-sama dengan malaikat. Di saat itu malaikat mengucapkan selamat, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Selamat engkau masuk ke dalam surga disebabkan kesabaran, dan ini adalah nikmat, kenikmatan dari perjalanan, dari tempat yang indah, dari kesudahan yang baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita berbicara masuk ke dalam surga, kepinginnya kita begitu. Masuk surga itu keluarga besar. Bukan hanya kita, tapi diharapkan semua anggota keluarga kita gandengan bersama-sama rombongan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Suatu keuntungan yang besar. Dari kakeknya, dari pasangan hidupnya, kemudian dengan anak keturunannya masuk bersama-sama, dan para malaikat masuk juga dari setiap pintu mengucapkan selamat kepada kita yang telah masuk ke dalam surga karena kesabaran kita dan memahami kebesaran Allah, kebenaran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meski kita masuk ke dalam surga itu tidak karena amal kita semata, tapi kita membutuhkan sifat yang bisa kita miliki, yang bisa membuat kita masuk ke surga itu secara rombongan keluarga. Ada amalan-amalan soleh tertentu, amalan soleh yang tertentu yang bisa mengiring kita secara bersama-sama masuk ke dalam surga itu. Apa amalan itu? Dalam ayat ini juga akan kita temui. Pertama adalah allazina yufu bi'ahdillah wa la yanquduna misaqah. Itu orang-orang yang menepati janjinya dengan Allah. Ini amal sifat akhlak yang terpuji. Orang yang menepati janji. Dan ini juga adalah salah satu ciri khasnya orang yang diberikan akal pikiran yang sehat. Ulul albab. Ulul albab itu salah satu tandanya adalah orang yang menepati janji. Terutama adalah janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa janji kita dengan Allah? Dalam surah Al-A'raf ayat 172 diceritakan kepada kita sebelum kita ini dilahirkan. Anak cucu Adam ini, semua kita, semua manusia, sebelum kita dilahirkan, baru dikeluarkan dari tulang sumsum, sulbi tulang belakang. Itu kita diminta untuk berjanji dengan Allah. Apa kata Allah? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Di saat itu semua orang menjawab, benar, engkau adalah Tuhanku. Ini perjanjian kita pertama dengan Allah. Bahwa kita akan menyembah Allah, akan mempertuhankan Allah. Ada enggak Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Begitu kita lahir ke dunia ini, ingat dengan janji kita. Atau tahu enggak kita proses kita dalam kita berjanji dengan Allah itu? Banyak yang enggak tahu.
Kita tidak tahu. Tapi sekali lagi, ini kebenaran Al-Quran yang hak. Di mana kita tahu bahwa kita sebetulnya sebelum lahir sudah berjanji dengan Allah akan mempertuhankan Allah, menjauhi diri dari sifat musyrik. Nah, ini Al-Quran menginformasikan kepada kita, sesungguhnya sebelum kita lahir, kita sudah berjanji dengan Allah akan mengesahkan Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu kita lahir ke dunia, kita lupa dengan janji kita. Disinilah Bapak dan Ibu sekalian perannya orang tua, yang akan mengingatkan kita kembali kepada janji yang sudah pernah kita ucapkan sebelum kita lahir. Apa kata Nabi? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir membawa fitrahnya. Fitrahnya apa? Fitrahnya bertuhan, bertauhid. Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutannya adalah orang tuanya lah yang bertanggung jawab apakah anak ini akan menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi sekalipun. Itu peran orang tua. Sebab apa? Karena kita sudah lupa dengan janji kita. Apalagi melihat dunia ini luar biasa. Di saat lahir kita belum melek mata kita, belum bisa kita melihat, tapi kita sudah lupa dengan janji kita. Maka peran orang tua lah itu sangat dituntut sekali. Apakah dia akan menjadi orang yang menepati janjinya dengan Allah atau tidak? Apakah dia akan menjadi Yahudi, akan menjadi Nasrani, atau akan menjadi Majusi? Itu tergantung kepada kita orang tua. Jadi bersyukurlah kita Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditakdirkan orang tua kita orang-orang yang beriman. Maka kita beriman sekarang. Kita bisa bayangkan kalau orang tua kita pertama orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang-orang yang tidak kenal janji dengan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan mengingatkan kita? Justru orang tua yang akan mengingatkan kita. Kita ini beriman karena orang tua kita beriman. Maka kita bersyukur sekali kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga orang yang beriman. Kita tidak bisa bayangkan kalau kita terlahir dari seorang yang tidak beriman, mungkin sampai sekarang kita belum beriman. Maka tugas selanjutnya adalah seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya. Karena tanda syukur ini mengingatkan kita kembali kepada janji-janji yang sudah kita buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tanggung jawab besar, amanah. Mengajarkan anak-anak kita beriman, kembali menepati janjinya, mempertuhankan Allah, mengesahkan Allah, dan tidak memperserikatkannya. Nah, mungkin kita bisa bertanya pada diri kita, sampai di mana peran kita sekarang ini terhadap anak-anak kita, supaya nanti anak-anak kita ini betul-betul menjadi zuriyatin, anak cucu yang akan beriringi, bergandengan tangan masuk ke dalam surga bersama-sama dengan kita. Kita kepingin seperti itu. Suami, istri, anak, cucu kita, bahkan kakek nenek kita bersama-sama masuk ke dalam surga. Kalau kita betul-betul bersama-sama dapat memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengingkari janji yang sudah kita buat ini. Nah, tentu kita harus membekali anak dengan pengetahuan agama. Pendidikan agamanya harus diperhatikan. Kenalkan dengan Tuhan, kenalkan dengan Allah. Kenalkan dengan perintah Allah, kenalkan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas orang tua. Ini yang pertama, proses pertama. Proses selanjutnya, kita ini sering berjanji tapi sering lupa janji. Peran orang tua memang sudah besar, kita sudah mengingat janji kita kembali. Bahkan kita sudah bersadat. Yang mungkin barangkali orang yang tidak terlahir dari orang tuanya beriman,
Ketika ada orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mengingatkan karena bukan orang tuanya, mungkin dari orang lain, dia menjadi seorang mu'alaf misalnya, kemudian dia mengulang janjinya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia berjanji, mengingat janjinya kembali. Nah, bagi kita yang sudah terlahir dari seorang muslim yang sudah beriman kepada Allah, yang sudah tahu dengan janji kita, tapi kita sering kita membuat janji, tapi kadang kita lupa dengan janji kita. Dan memang kalau bisa itu memang sangat dianjurkan kita sering mengingat janji ini kembali dan mengulang-ulangnya kembali, memperbaharui janji kita kembali. Supaya apa? Supaya jangan sampai lupa. Apa misalnya Bos sekalian? Minimal 17 kali dalam sehari semalam. Kita membuat janji lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah. Yang kita baca setiap salat kita membaca surah Al-Fatihah. Apa janji kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi surah Al-Fatihah yang kita baca adalah Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu janji kita buat lagi. Memperbaharui janji kita sebelum kita dilahirkan. Kepada Engkau saja ya Allah kami menyembah dan kepada Engkau saja ya Allah kami minta pertolongan. Nah, tapi jangan sampai kita membuat janji lalu mengingkarinya kembali. Kita mengatakan hanya kepada Allah menyembah, tapi sementara ada perbuatan kita masih mempertuhankan selain Allah. Kita berbuat janji, memperbarui janji kita bahwa kita akan minta pertolongan, meminta itu hanya kepada Allah, tapi masih banyak orang yang sholat, tapi masih datang ke dukun, masih datang ke tempat-tempat keramat. Nah, praktek-praktek ini masih banyak. Padahal dia sudah setiap saat, setiap sholat, dia mengucapkan janji itu kepada Allah. Hanya kepada Engkau ya Allah, aku menyembah, dan kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Tapi kenapa? Nah, berarti kita mengingkari janji kita. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, dalam sholat itu banyak sekali janji-janji kita yang kita ulang lagi. Apa misalnya lagi? Yang lain bacaan. Yang baca wajhatu. Inni wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus, dengan tunduk dan patuh. Dan tidaklah aku ini termasuk golongan orang-orang yang syirik. Ini pernyataan lagi, janji kita lagi dengan Allah. Tapi kalau kita masih melakukan perbuatan syirik, kita masih tidak lurus, wajah kita memang kita hadapkan di dalam sholat kepada Allah, tapi hati kita tidak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita memang menghadap Allah. Walaupun simbolnya Ka'bah, sesungguhnya kita sedang menghadap Allah. Tapi hati kita kemana-mana. Apalagi janji kita. Dalam tahiyat misalnya, kita mengulang lagi syahadat kita. Berapa kali kita sehari semalam bertahiyat dalam sholat kita. Sebanyak itulah kita memperbaharui janji kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Itu kita ulang lagi. Dan bahkan awal tahiyat kita mengatakan pernyataan kita at-tahiyatu lillah. Segala penghormatan itu adalah milik Allah. Wassalawatu wa thayyibah. Dan juga keselamatan dan keberkahan itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hidup dan kehidupan kita ini masih ingin diagung-agungkan, ingin dipuji, ingin dihormati. Padahal kehormatan itu semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak dihormati, marah. Nah, ini luar biasa. Sholat itu sebetulnya
tanda kita mengingat janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu sesungguhnya kita memperbaharui perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita tidak pernah salat, walaupun orang tua kita mengajar kita, mendidik kita untuk mengingat janji kita sebelum dilahirkan itu agar mempertuhankan Allah, bertauhid kepada Allah, tapi kalau kita tidak salat, tidak mau memperbaharui janji kita kembali, maka kita akan lupa selama-lamanya. Bayangkan di saat kita kembali kepada Allah, kita termasuk orang yang mengingkari janji. Sedangkan kita ulang-ulang janji itu, kita perbaharui, masih banyak juga di antara kita yang suka mengingkari janji. Ini janji dengan Allah, apalagi dengan janji dengan manusia yang mengikut sertakan nama Allah. Kita ini enak sekali membuat janji melibatkan Allah. Insya Allah, insya Allah. Gampangnya mengucapkan insya Allah. Apalagi kalau yang mau minjam hutang. Nuh, si Fulan, bantulah saya ini sedang susah sekarang ini. Pinjami. Insya Allah bulan depan, insya Allah minggu depan. Sudah ditunggu-tunggu bertahun-tahun, insya Allahnya tidak terbukti. Jadi jangan sekali-kali kita mengumbar janji menggunakan kalimat insya Allah, tapi kita tidak memenuhi janji itu dengan baik. Walaupun kita berjanji dengan manusia, tapi kita sudah melibatkan Allah di situ. Apalagi kalau kita bersumpah demi Allah. Itu luar biasa lagi. Berat tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan sifat orang-orang yang diberikan akal sehat dan amal soleh yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga itu bukan hanya diri kita, tapi keluarga besar kita bersama-sama masuk ke dalam surga, sama-sama orang soleh. Maka sekali lagi tepati janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengingkari janji. Dan kalau kita sudah berbuat janji dengan manusia, wajib untuk ditepati. Kalau memang dari awal kita tidak mungkin memenuhi janji kita, maka jangan sekali-kali membuat janji. Kalau dari awal kita sudah tahu bahwa kita tidak akan mungkin memenuhi janji kita tepat waktunya, maka janganlah kita membuat janji, apalagi melibatkan Allah dengan janji kita. Itu janji-janji bohong, janji-janji palsu. Engkau yang berjanji, engkau yang mendustakan. Itu banyak itu. Banyak orang yang berjanji, tapi dia pula yang mendustakan. Itu biarlah menjadi janji-janjinya orang-orang yang kumpanyi di saat pemilu. Tapi kita nih orang beriman tidak boleh seperti itu. Kalau sudah janji, walaupun dalam pemilu pun mengharapkan bantuan kita, orang lain sama kita berjanji. Kalau sudah berjanji, tepati. Ada yang janji, ini nanti kita bangun ya di sini. Kalau saya menang, ini dibangun, semuanya akan dibangun. Semuanya akan dibangun. Ini akan nanti diperbaiki semuanya. Seolah-olah itu luar biasa. Jadi pahlawan sebelum berjuang. Tapi begitu tidak terpilih, sudah janji tinggal janji. Bahkan ada yang sudah mengantarkan ambal ke masjid karena tidak dipilih. Jamaahnya ambalnya diambil lagi. Ada yang bantu Al-Quran, walaupun Al-Quran dibagikan, dibuat janji, kasih Al-Quran. Tapi tidak terpilih, ternyata suaranya sedikit di situ, diambil lagi bantuannya. Ada orang-orang yang membuat janji seperti itu. Bahkan juga barangkali ada orang yang kepingin dihormati, lalu berjanji, tapi ketika tidak dihormati, sudah janjinya diingkari. Mudah-mudahan di Muhammadiyah tidak ada yang seperti itu. Orang Muhammadiyah itu kan ikhlas, tulus, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyumbang, dia membantu, dia berinfak, bukan karena itu. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kalau orang Muhammadiyah berinfak itu ikhlas. Tidak ada lagi infaknya yang diingat-ingat lagi, apalagi kalau mengambilnya kembali.
Kalau ada orang Muhammadiyah yang sudah berjanji, kemudian mengambilnya lagi, nah itu luar biasa nih. Lebih dusta lagi orang yang berkampanye ketika mengumbar janjinya. Jadi ini yang pertama Ibu sekalian. Penuhi janji. Dan kalau kita memang tidak bisa mengingkari janji, menepati janji, lebih baik dari awal kita mengatakan. Misalnya apa? Kita diundang saudara kita. Saudaraku, minggu depan kami akan mengadakan pesta, resepsi pernikahan. Kami datang ya. Kalau kita tidak tahu, kita dengan gampang mengucapkan insya Allah. Boleh dan benar kita mengucapkan insya Allah. Kita tidak boleh memastikan. Tapi kita pikir dulu apakah hari itu kita bisa datang atau tidak. Tapi kalau kita sudah punya pengetahuan bahwa kita tidak mungkin datang karena kita akan pergi misalnya, atau sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan pada hari itu, bertepatan dari itu, lebih baik dari awal kita katakan, terima kasih undangnya kami terima, tapi mungkin barangkali hari itu kami nggak bisa datang. Daripada kita mengucapkan insya Allah, tapi di hati kita sudah mengatakan bahwa kita nggak bisa datang dan tidak mungkin datang. Karena kita sudah tahu sebabnya. Nah, jadi berhati-hatilah Bapak Ibu sekalian untuk membuat janji. Jadi inilah amalan yang pertama seseorang yang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama, keluarga besar, yaitu orang-orang yang menepati janjinya dengan Allah dan tidak mengingkari janjinya. Yang kedua, walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbuhum wa yakhafu su'al hisab. Yang kedua adalah orang-orang yang menyambungkan sesuatu hubungan yang Allah perintah untuk disambungkan. Jadi ini juga amal soleh, menyambungkan hubungan. Dengan apa? Dengan hubungan yang Allah perintahkan untuk disambung. Dan kita tahu selama ini hubungan itu adalah silaturahim. Hubungan antara persaudaraan satu rahim. Itu salah satu hubungan yang diperintah Allah Subhanahu wa taala disambung. Bahkan kalau ada di antara kita yang memutus hubungan ini antara saudara, tidak teguran, tidak tegur sapa, bermusuhan, maka dia tidak akan masuk surga. Tidak masuk surga seseorang yang memutuskan hubungan karena jelas-jelas bahwa hubungan ini diperintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang perintah kita, Allah yang melarang dan Allah marah ketika kita memutuskan hubungan ini. La tadkhulul jannah qati'ur rahmi. Tidak akan masuk surga seseorang yang memutuskan hubungan silaturahim. Apalagi hubungan yang diperintah Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah. Secara garis besar hubungan yang diperintah Allah itu ada dua saja. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Nomor wahid, raqmul wahid, nomor pertama hubungan kita dengan Allah. Nomor satu itu adalah hubungan dengan Allah. Kita berhubungan dengan Allah itu perintah Allah. Tanda kita disuruh Allah berhubungan dengan Allah itu kita disuruh sholat. Diperintah sholat. Sholat itu adalah perintah Allah untuk selalu senantiasa berhubungan dengan Allah. Bukankah hubungan yang paling dekat seorang hamba dengan Kholiknya adalah dia di saat dia sholat. Apalagi kalau kita lihat kata-kata sholat. Sholat itu satu akar kata dengan kata sholawa, sholat, yusallu, sholat, yusallu, sholat. Jadi ada kata-katanya yang sama. Sholat, sholat, yusallu menghubungkan
ada lagi sholawat, silaturahmi, itu satu akar kata. Semuanya hubungan. Kalau hubungan dengan Allah, sholat dalam bentuk pengabdian, menghambakan diri kepada Allah, berdoa, maka sholat itu artinya doa. Sholat itu artinya berhubungan. Bukti kita berhubungan dengan Allah, dia melakukan sholat. Kalau orang meninggalkan sholat, berarti sudah putus hubungan dengan Allah. Berarti kita sudah memutuskan hubungan dengan Allah. Itu sebagai bukti bagi orang yang beriman, dia masih tersambung dengan Allah. Dia masih berbicara, masih berdialog. Dia masih berdiri di hadapan Allah. Berkomunikasi dengan Allah. Itu buktinya. Tapi bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita ini masih terhubung dengan Allah, padahal kita diperintah untuk selalu berhubungan dengan Allah. Tapi kita tidak sholat. Jangankan yang sunnah, yang wajib saja tidak terlaksana. Nah, jadi sekali lagi orang yang akan masuk ke dalam surga itu adalah orang yang menghubungkan sesuatu yang Allah perintah kita untuk menghubungkannya. Pertama adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan Rasulullah SAW. Maka kita disunahkan untuk berselawat pada Nabi. Salawat berhubungan. Kalau kita ditanya, tahu nak salawat apa itu artinya salawat? Dan kita tahu selama ini kan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu ucapan salawat. Belum tentu itu merupakan tandanya kita terhubung dengan Allah. Belum tentu itu artinya salawat. Arti salawat itu adalah kita nih sebagai umatnya betul-betul terhubung dengan Rasulullah SAW. Apa buktinya? Terhubung itu adalah mengamalkan sunnah dari Rasulullah SAW. Itu bukti umat Nabi Muhammad. Orang yang tidak mengamalkan sunnahku, kata Nabi, bukanlah umatku. Jadi walaupun kita mengucapkan salawat berkali-kali, ribuan kali setiap hari, tapi kalau perbuatan kita bertentangan dengan sunnah, itu bukan terhubung dengan Nabi kita Muhammad SAW. Malah mungkin menyelisih hubungan dengan kita. Nah, mungkin barangkali kita pendekkan saya sekalian karena waktu yang sangat terbatas. Sebetulnya belum tuntas yang kedua ini akan kita jelaskan. Masih banyak lagi hubungan-hubungan yang Allah perintah. Di antaranya tadi dengan Allah, dengan Rasul. Bagaimana kita membina hubungan dengan Rasul. Jangankan kita, Allah saja berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusallu ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat dengan Nabi. Apalagi kita. Yang kedua tadi saudara yang kita sebut dengan hubungan silaturahim. Lebih luas lagi kita sebut dengan hubungan silaturahmi, lebih luas ada ukhuwah. Tapi secara garis besar yang diperintah itu pertama lebih khusus adalah hablum minallah, kemudian hablum minanas. Yang hablum minanas ini sebetulnya masih banyak lagi. Kepada orang tua misalnya. Itu kepada orang tua itu wajib, dosa besar kalau ada seorang anak yang memutuskan hubungannya dengan orang tuanya. Kalau anaknya sudah berhasil putus hubungan kita antara anak dengan orang tua, celakanya anak. Mentang-mentang sudah sukses, sudah pintar, anaknya orang tuanya tidak punya pendidikan, lalu melecehkan, merendahkan orang tuanya, memutuskan hubungan dengan orang tuanya, wah luar biasa, nggak bakal masuk surga ini orang. Nah, masih banyak Bapak sekalian yang berhubungan dengan janji, dengan menghubungkan sesuatu yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan subuh ini ada manfaatnya, mengingatkan kita. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita bisa masuk ke dalam surga bersama-sama keluarga besar kita. Ajak anak kita, ajak pasangan hidup kita, bahkan kakek nenek kita masuk ke dalam surga. Dan kita sama-sama mendengar ucapan selamat dari malaikat. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad. Selamat atas kamu berkat kesabaran kamu di dunia, maka ini adalah tempat kesudahan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah surga Allah penuh dengan kenikmatan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya menjaga janji dan menjaga hubungan antara kita dengan Allah dan antara kita dengan manusia. Semoga
materi ini bisa